Oke, lembar kerja saya sudah tampil di layar kalian, Mas? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Saya bahas pelan-pelan mengenai materi if, ya. Jadi ini ada 3 sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ya, kita masuk ke sheet 1. Jadi pada sheet 1 ini tentang data registrasi ulang, ya, data registrasi ulang. Kemudian nanti ada nomor registrasi, nama, lalu pengambilan NIS tahun bulan, ya, kode jenis kelamin, kemudian jenis kelaminnya seperti apa. Ya, kita bertahap. Coba materi ini saya buka dulu. Oke, ke sini dulu saja. Jadi yang pertama pengambilan NIS, ya. Kemarin sudah ada materi tentang left, mid, dan right. Jadi bisa kita terapkan di sini. Yang pertama NIS itu diambil dari 6 karakter pertama dari nomor registrasi. Perlu kita ketahui nomor registrasi ini terdiri dari berapa digit ini? 10 digit, ya. 2014, kemudian 010101. Nah, 10 digit. Sekarang kita lihat ketentuan untuk NIS. NIS itu diambil dari 6 karakter pertama, ya. 6 karakter pertama. Jadi 6 karakter sebelah kiri, 6 karakter awal. Kita bisa memakainya dengan fungsi left, ya. Sama dengan, kemudian left, ya, sama dengan, besar aja biar jelas, left, kurung buka, kemudian kita klik nomor rek, tadi 6 karakter, tadi titik koma, 6, ya. Oke, ketemu 2014, 01, ya, 6 karakter. Oke, kita kopikan. Baik, selanjutnya ada tahun, ya, ada tahun. Tahun itu diambil dari tahun dulu, ya. Tahun itu diambil dari 4 digit pertama dari nomor registrasi, 4 digit tahun, ya. Berarti sama dengan, masih dengan left. Kemudian ini saya blok, titik koma sebanyak 4, ya, 4 digit. Oke, ketemu 2014, seperti ini. Kemudian bulan diambil dari digit kelima dan 6. Nah, ini melibatkan karakter di tengah, 5 dan 6. Jadi pada data pertama dari nomor registrasi ini bulan nanti akan ketemu angka 01. Karena di tengah kita menggunakan fungsi mid, ya, mid kurung buka registrasi digit kelima dan 6. Berarti mulainya itu digit kelima, pengambilannya sebanyak 2, ya. Berarti digit kelima dan 6, berarti 2 digit. 5 ini mulainya digit kelima, di belakangnya adalah 2 digit yang diambil, yaitu digit 5 dan 6. Oke, ketemu 01. Next, kemudian kode jenis kelamin. Kode jenis kelamin ini diambil dari
karakter ke-7 dan 8 dari nomor registrasi. Berarti ini juga di tengah, ya, sama dengan mid kurung buka seperti ini, titik koma, mulai karakter ke-7, kita ngambil karakter ke-7 dan 8, berarti 2 digit yang diambil. Jadi sama dengan mid C5 7.2 titik koma 2. Ya. Nah, ketemu demikian. Oke, sekarang untuk jenis kelamin. Sebentar, materi if-nya di mana kemarin? Benar, materi if-nya ada di ini ya. Nah, ini if ya. Jadi if itu seperti ini polanya ya. Statement if itu berguna untuk menentukan nilai dengan kondisi tertentu. Jadi ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, if itu formatnya sama dengan if, lalu kondisi satu itu artinya apakah memenuhi persyaratan pertama, kemudian jika memenuhi persyaratan pertama, maka hasil 1 ini diproses. Sisanya hasil 2 ini adalah selain kondisi 1, selain yang memenuhi kondisi 1. Artinya jika tidak memenuhi kondisi 1, maka hasil 2 ini diproses. Contohnya adalah bahwa jika B4 itu kolom atau sel B4 berisi nilai di atas 85, maka muncul keterangan lulus. Gagal bila mana ini lebih kecil sama dengan 85, maka gagal, seperti itu ya. Lalu ini ada juga if B5 sama dengan 1. Jika sel B5 bernilai 1, maka akan muncul 100.000. Lalu yang kedua, artinya jika selain B5 selain angka 1, maka muncul 200.000. Selanjutnya, ada yang ketiga contoh ya. Jika B6 adalah berisi nilai A, maka ini yang diproses, yaitu 50% kali B7. Jika selain A, selain ini, maka 25% kali B7. Oke, seperti ini. Implementasinya adalah seperti ini. Contoh mudahnya seperti ini. Jenis kelamin ya. Jika kode jenis kelamin 01, maka jenis kelamin pria. Jika kode jenis kelamin 02, maka jenis kelamin wanita. Kita posisikan di sini jenis kelamin. Kita dengan melihat kode jenis kelaminnya ya, if kurung buka kode jenis kelamin sama dengan 01, nah seperti ini, maka akan cetak pria. Nah, jika 02 tadi wanita, kita tidak usah pakai if lagi karena hanya ada 2 kondisi ya. Kalau tidak 01, 02, maka ini tinggal sisanya, hasil sisanya yaitu wanita. Ya, seperti ini aja. Sama dengan H5 sama dengan 1. Nah, if H5 sama dengan 1, maka tertulis pria. Jika tidak, maka wanita. Udah ini aja. Nah, 01 pria, 01 juga pria. Oke, seperti ini ya. Oke, kode kelompok sekarang. Kode kelompok. Kode kelompok itu jika 01 maka kelompok bermain aktif, jika 02 maka bermain mengenal huruf. Ini polanya seperti jenis kelamin ya. Pengambilannya acuannya berdasarkan kode kelompok. Jadi sama dengan if kurung buka kode kelompoknya. Kode kelompoknya kita tentukan dulu ya. Kode kelompok itu diambil dari 2 karakter terakhir dari nomor registrasi.
dua karakter terakhir dari nomor registrasi. Jadi kita pakainya fungsi right sebelah kanan ya terakhir. Seperti ini, titik koma 2. Oke. Ya. Nah, udah kelompok sekarang. Jika kode kelompok sama dengan 01, maka kelompok bermain aktif. 02, maka bermain mengenal huruf. Jadi sama dengan if ya. Sama dengan if kurung buka, kode kelompok kita klik. Jika 01, maka bermain aktif. Nah, seperti ini titik koma. Jika 02, maka bermain mengenal huruf. Bermain mengenal huruf. Nah, seperti ini. Baik, jika sudah kita kurung tutup. Nah, oke, bermain aktif 01, 02 bermain mengenal huruf. Oke, kita share lagi di bawah. Nah, oke. Oke ya, bisa dipahami untuk perintah ini. Oke, saya lanjut untuk yang benar. Untuk SPP pokok sekarang. Nah, SPP pokok ini ada beberapa, ini agak rumit, ada beberapa pilihan ya if-nya ya. Jika kode kelompok 01, maka jenis kelamin pria ya, maka SPP pokok 75.000 ya. Jika kelompok 01 jenis kelamin wanita, maka SPP pokok 70.000. Jika kode kelompok 02 dan jenis kelamin pria, SPP pokoknya. Jadi SPP pokok ini dipengaruhi dari kelompok dan jenis kelamin. Sebelum ke situ, saya terangkan dengan tadi if ya. Kemudian bawahnya ini adalah if dengan 3 pilihan. Kalau yang di atas tadi 2 pilihan, seperti jenis kelamin tadi 2 pilihan ya. Kalau lebih dari 2 pilihan bagaimana? Seperti ini. Sama dengan if kondisi 1, kalau kondisi 1 terpenuhi, maka hasil 1 yang berperan, yang dicetak atau yang diproses. Kemudian if lagi, apakah kondisi 2, apakah memenuhi kondisi 2? Jika ya, maka hasil 2 diproses. Nah, hasil 3 ini adalah selain memenuhi kondisi 1 dan kondisi 2, atau sisanya, berarti hasil 3 yang diproses. Contohnya adalah ini. If B5 sama dengan 1, maka angka muncul 100.000. Yang kedua, if B5 2, maka muncul 200.000. Sisanya itu maksudnya jika tidak memenuhi B5 sama dengan 1 dan B5 sama dengan 2, maka 300.000. Ini juga sama, berupa rumus ya. Jika B5 berisi A, maka rumus yang diproses 70% kali B7 ya. Kemudian jika B5 sama dengan B, maka rumus yang diproses 50% kali B7. Jika tidak keduanya, tidak B5 sama dengan A maupun B5 sama dengan B, maka yang diproses 25% kali B7. Itu tadi if yang bernilai 2 pilihan dan lebih dari 2 pilihan. Kalau ada 4 pilihan ya if lagi ya. If lagi sebelum setelah hasil 2 ini if lagi, hasil 3, kemudian kondisinya apa dan sisanya apa. Nah, sekarang yang ini agak rumit adalah ada if gabungan N ya, merupakan kondisi yang mengharuskan ketentuan jamak ya, ketentuan jamak dengan persyaratan kedua ketentuan terpenuhi. Jadi nanti ada kondisi 1 dan kondisi 2 ya. Misalkan jika pria dan kelas 1 maka dapat hadiah apa? Misalkan berarti harus memenuhi pria dan kelasnya 1 ya. Jika apa namanya? Jenis kelamin wanita dan kotanya Semarang, maka terpenuhi apa? Jadi terpenuhi sesuatu jika tadi keduanya syarat dipenuhi ya. Jenis kelamin apa, kotanya apa.
Ini sampelnya, perintahnya sama dengan if kurung buka n, kondisi 1 dan kondisi 2. Artinya kondisi 1 ini yang harus dipenuhi pertama, kondisi 2 ini yang harus dipenuhi kedua. Jika kondisi 1 dan kondisi 2 terpenuhi, jadi dua-duanya ini terpenuhi, maka hasil 1 ini diproses. Jika dua-duanya hanya 1 yang terpenuhi, maka atau yang ini yang terpenuhi atau tidak keduanya terpenuhi, maka hasil 2 yang diproses. Ini contohnya. If n F1, jika F1-nya bernilai di atas 70 dan G1-nya bernilai 1, maka muncul 500.000. Jika tidak, berarti jika keduanya tidak dipenuhi, maka muncul 300.000. Seperti itu ya, if n. Kalau lebih dari satu pilihan, pakai if n ya sama. If n kondisi 3, 4, hasil 1 ya. If n lagi kondisi 4 dan 5, hasil 2. Kemudian sisanya hasil 3. Contoh ini, if n F1 lebih besar 70 dan G1 sama dengan 1, maka hasilnya sekian. Ini titik koma, if n lagi. Jika F1 lebih besar 70 dan G1 2, maka hasil ini. Sisanya 200.000. Itu if n ya. Kita coba yang ini. Ini ya, untuk mencari SPP pokok. Ini ketentuannya adalah jika kode kelompok 01 dan jenis kelamin pria, ini pakai n ya, berarti if n ya, maka SP pokok 75.000. Coba kita praktekkan. Sama dengan if n kurung buka, kemudian kode kelompok 01, kode kelompok J5 berarti ya, sama dengan 01, titik koma, tanda petik, titik koma, kemudian jenis kelaminnya pria, jenis kelamin berarti yang ini ya, sama dengan pria. Oke, ini kurung tutup. Jika keduanya terpenuhi, maka SPP pokoknya nilainya 75.000. Ini ya, 75.000. Titik koma, yang kedua. Ini apa lagi? Yang kedua, jika kode kelompok 01 dan jenis kelamin wanita, maka SP pokok 70.000. Oke, if n lagi. Kemudian kode kelompok 01, apa lagi? Iya, ini ya, kode kelompok sama dengan 01, kemudian tentuan satunya apa? Jenis kelamin wanita. Jenis kelamin itu di sini, kemudian sama dengan wanita, kurung tutup, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah SP pokok 70.000. 70.000. Nah, seperti ini, titik koma. Ya. If n lagi. Ya, ada 4 tadi. Yang ketiga, jika kode kelompok 02 jenis kelamin pria, maka SPP pokok 85.000. Jika kode kelompok sama dengan 02 dan ini ya, jenis kelamin pria. Oke, seperti ini, maka berapa tadi? SP pokok 85.000. 85.000. Oke, titik koma. Kemudian yang terakhir ini sisanya ini ya, tidak usah dikasih if lagi, tapi sisanya. Yaitu langsung nilainya 90.000. 90.000. Hati-hati penentuan kurung tutup, kita lihat banyaknya if ya. Ini ada 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. 3 kurung tutup. Nah, 3 kurung tutup. Nah, ketemu ya. Oke, formatnya seperti tadi. Ini ada yang salah, sebentar. Ini yang salah apa?
J501 ini pria, sekian, J501 wanita, sekian, 02 pria, maka 89.000 kurung tutupnya 3 kali. Benar, mengapa ini tidak berhasil? Benar. Kita koreksi dulu. J501. Kemudian I5 pria, I5 pria. 9.000. Ini if and J501, I5 wanita. Maka sekian. If and J502, ini yang kurang. Ini yang pria itu apanya yang dimaksud? Jenis kelamin. Nah, kurang pria. Oke. Ini bisa. Oh, 12-an ya. Nah, seperti ini. Ya. Akan ketemu seperti ini. Kemudian seragam. Ini ada, kita pakai atau ya. Berarti pakai if or. Formatnya seperti ini. Merupakan, if or itu merupakan kondisi yang mengharuskan ketentuan jamak dengan persyaratan salah satu ketentuan terpenuhi. Jadi, if or kondisi 1 dan kondisi 2, maksudnya adalah jika kondisi 1 yang terpenuhi dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka hasil 1 dicetak. Atau sebaliknya, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 terpenuhi, hasil 1 juga dicetak. Jadi memenuhi salah satu kondisi 1 atau kondisi 2 ya. Kemudian maka yang dicetak hasil 1, sisanya hasil 2. Ini juga sama. If or H1 lebih besar 70 atau J1A. Artinya jika hanya yang terpenuhi H1 70, misalkan J1-nya selain A ya, maka ini tetap terpenuhi karena pakai or. Or itu atau ya, kalau tidak depan belakang memenuhi maka ini dicetak. Yang kedua, if or H1 lebih kecil 70 dan J1B maka ini terpenuhi. Jika tidak maka sisanya. Ya, pakai if or coba kita terapkan di seragam. Seragam itu ketentuannya jika kode jenis kelamin 01 atau tahun 2014. Kode jenis kelamin 01 tahun atau tahun 2014 kita sama dengan if pakai or kode jenis kelamin ya, berarti ini sama dengan 01. Kemudian syarat kedua apa? Atau tahunnya 2014 atau tahun kita klik sama dengan 2014 seperti ini. Ya, maka hasilnya apa? Maka hasilnya adalah seragam. Rumus seragam yaitu 2 kali biaya registrasi. Rumus 2 kali biaya registrasi kita tuliskan ya. 2 asterisk kali biaya registrasi. Nah, oke, titik koma. Ada ketentuan lagi enggak? Oh, ada lagi. Jika kode jenis kelamin 01 atau tahun 2015, ya, ini 02 ya ini ya, bukan 01 tapi 02. Jika kode jenis kelamin 02 atau tahun 2015, ya, maka seragamnya adalah 3 kali biaya registrasi. If or membuka jenis kelamin sama dengan 02 ya, 02. Oke. Tahun itu di posisi sini sama dengan 2015. Seperti ini, maka yang diproses apa tadi? 3 kali biaya registrasi. 3 kali biaya registrasi. Oke. Titik koma, ada ketentuan lagi. Ini sisanya, selain di atas maka langsung rumus ya, seragam yaitu 1,5 kali biaya registrasi. Langsung 1
titik 5 kali biaya registrasi. Oke, if-nya ada berapa? 1, 2, berarti kurung tutupnya ada 2. Nah, ini pakai koma ternyata ya. Bukan titik tapi koma. Oke. Nah, seragam 300.000 dari mana? Yaitu memenuhi tadi apa? Dia jenis kelaminnya 01, tahunnya 2014. Rumusnya 2 kali biaya registrasi. 150 kali 2, berarti 300.000. Oke, kita geser ke bawah. Oke, ketemu ya. Sekarang total biaya registrasi plus SPP pokok plus seragam. Total itu biaya registrasi plus SPP pokok plus seragam. Oke, mudah saja untuk total. Untuk potongan 10% dari total, 10% dari total sama dengan 10% kali total. Oke, di enter aja. Nah, oke, ketemu ya. Kemudian bayar. Nah, saya bayar itu total min potongan plus kas. Sama dengan total, kemudian minus potongan, kita klik, plus kas. Kas itu satu kolom digunakan bersama. Kemarin kita punya materi tentang absolut ya. Berarti kita pakai alamat absolut. Ini kan hanya satu ya. Kalau yang lain kan datanya ke bawah ada sama. Kalau ini hanya satu digunakan bersama. Jadi setelah kita klik P2 ini, kita klik tombol F4 sehingga muncul $P, $2. Oke, di enter saja. Nah, ini akan muncul hasilnya. Oke, nggak ada masalah. Sekarang total dari biaya registrasi, ini sangat mudah, pakai sum. Kemudian kita blok, kurung tutup. Nah, sebenarnya juga total dari SP pokok, seragam, tinggal di copy ke kanan. Oke, kemudian rata-rata pakai average. Oke, kurung buka. Ini rata-rata dari ini ya, kurung tutup. Oke. Sudah. Nah, sudah. Kemudian nilai max sama dengan max dari biaya registrasi. Oke. Kemudian nilai min sama dengan min kurung buka dari atasnya. Oke, ketemu. Ke kanannya di copy aja karena polanya sama ya. Nah, ketemu. Baik, untuk sampai ini ya. Yang bawah ini pakai fungsi yang kemarin, pakai fungsi count if ya. Kita mencari jumlah siswa yang jenis kelaminnya pria, jenis kelamin pria. Jenis kelamin pria. Kalau hanya data 10 mudah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau datanya ribuan, nah nggak mungkin kita hitung satu persatu. Kita pakai count if sama dengan count if kurung buka jenis kelamin pria. Kita blok jenis kelamin, titik koma, ketentuannya adalah pria. Oke, kurung tutup. Nah, ketemu 6. Kemudian jumlah siswa dengan jenis kelamin wanita sama dengan masih count if kurung buka kode jenis kelamin ya. Kemudian ketentuannya wanita. Oke, kurung tutup. Nah, lalu ada lagi jumlah kelompok bermain aktif. Jumlah kelompok yang bermain aktif. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Pakai count if lagi. Nah, count if. Count if itu untuk merekap lah ya. Count if, kita blok kelompok, kemudian keterangannya bermain aktif. Oke. Oke, 6. Jumlah kelompok bermain mengenal huruf sama.
pakai conif kurung buka bermain aktif sampai yang bawah ini kita blok, titik koma, ketentuannya bermain mengenal huruf. Nah, ada 4. Lalu jumlah siswa yang biaya seragamnya di atas 400.000, mudah. Pakai conif juga, conif kurung buka, kemudian jumlah yang biaya seragam, nah ini ya. Contohnya apa? Di atas 400.000. N5 sampai dengan N14, kemudian ketentuannya di atas 400.000. Ya. Nah, 6 ya. Kemudian bawahnya ada jumlah siswa yang jenis kelaminnya pria dan kode kelompoknya 01. Ini pakai conif tapi yang jamak tambahan S ya. Jadi conif kita tambahkan sama dengan conif kurung buka. Di jumlah siswa yang jenis kelaminnya pria. Ya, conif jenis kelamin pria, kita blok dulu jenis kelamin. Oke, persyaratannya pria. Oke. Titik koma yang kedua adalah dan kodenya kode kelompok 01 ya. Kode kelompok kita blok seperti ini. Kemudian syaratnya adalah 01. Oke. Nah, seperti ini. Oh, ada yang salah. Benar. Ini persyaratan ya, maaf ini. Ada titik koma. Nah, ada 3. Oke, finish, selesai. Tadi fungsi left, mid, right, kemudian if and, if or, kemudian conif. Ya. Tunggu ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut sheet yang kedua. Sebelum saya lanjut yang sheet kedua. Oke, langsung sheet kedua. Ya. Sheet kedua ini adalah ada beberapa fungsi if ya, if dan if and ya. Nah, coba langsung saja. Ini tentang daftar keterlambatan pembayaran seperti ini. Yang pertama kita mencari rumus untuk terlambat, hasil untuk terlambat ini ya. Bahwa terlambat itu diperoleh dari tanggal bayar min tanggal terakhir bayar. Ya. Sama dengan tanggal bayar dikurangi tanggal terakhir bayar. Oke, ini ketemunya 0 ya, karena tanggalnya sama. Ke bawah ini nah, berbeda. Oke, sekarang denda. Denda itu terlambat kali denda per hari. Oke, mudah saja sama dengan kolom terlambat kali denda per hari, kita klik. Oke. Ini absolut juga ya, karena satu kolom dikalikan dengan beberapa kolom yang lain. Jadi perlu kita ubah dengan absolut dengan F4 ya, atau FN F4 sehingga muncul dolar C, dolar 3 ya, kita enter. Ini 0 karena 0 kali 5.000 0 ya. Yang kedua, nah ini muncul 6 kali 5.000 30.000 seterusnya. Oke, tidak ada masalah. Lalu untuk keterangan sekarang. Jika terlambat di atas 2 hari, maka keterangannya adalah tidak tertib. Jika terlambat lebih kecil 2, maka keterangannya tertib. Oke. If, kita gunakan if, terlambat lebih besar 2, langsung sini ya, lebih besar 2, maka hadiahnya buku dan box pensil. Nah, langsung hadiahnya buku dan box pensil. Oke. Titik koma. Yang kedua, jika terlambat lebih kecil 2, maka keterangannya, maaf, sebentar. Keterangan ya ini ya. Mohon maaf, sebentar kita ulangi. Sama dengan
terlambat lebih besar 2. If terlambat lebih besar 2, keterangannya apa? Tidak tertib. Tidak tertib. Tidak tertib. Oke, seperti ini. Yang bawah, jika terlambat lebih kecil 2, maka keterangan tertib. Artinya, kita tidak perlu bentuk if lagi, ini hanya ada 2 ketentuan. Maka yang kedua tinggal kita tuliskan hasilnya, yaitu tertib. Oke. Seperti ini. Nah, tertib ya, karena terlambatnya 0. Nah, seperti ini. Lalu untuk hadiah sekarang, jika terlambat lebih kecil sama dengan 2, sama dengan if kurung buka, terlambat lebih kecil 2, maka hadiahnya apa? Buku dan box pensil. Lebih kecil sama dengan 2. Lebih kecil sama dengan 2, hadiahnya box pensil. Kemudian yang kedua, ini agak beda ini. Jika terlambat antara 3 sampai 5, maka hadiahnya buku. Kalau ada pakai kata antara, kita gunakan if and, ya, if and. 3 sampai 5 itu maksudnya seperti ini. If and, ya, terlambat lebih besar sama dengan 3, itu batasan pertama. Batasan kedua, terlambat lebih kecil sama dengan 5. Jadi saya ulangi, kalau ada kata antara, ya, 3 sampai 5 seperti itu misalnya, maka kita perintahnya pakai if and. If and F5 itu terlambat lebih besar sama dengan 3, kemudian F5 lebih kecil sama dengan 5. Oke, kurung tutup. Maka yang muncul kedua adalah keterangan buku hadiahnya, ya. Buku. Oke. Yang ketiga, mudah saja. Ini kita abaikan, ini pokoknya sisanya, hanya ada 3 ketentuan. Maka hadiahnya pensil. Oke. Oke. Oh, ada yang salah ini. Benar. Coba kita koreksi. F2 box pensil, if and, F5 3, F5 buku. Oke. Oh ya, if kurang tutupnya yang kurang 1 tadi ya. Karena if-nya ada 1, 2. Oke. Oke, sudah. Ini terlambat di lebih kecil 2. Nah, berarti box pensil. Kita geser ke bawah. Kemudian ini terlambat 6. 6 itu di atas 5, maka hadiahnya pensil. Oke, sudah benar. Itu kira-kira nanti silahkan dicoba sheet 1, 2, tambahan lagi sheet 3. Sheet 3 ini sudah ada latihannya, nanti dicoba. Dengan pedoman yang saya jelaskan tadi, pengerjaan sheet 1 dan sheet 2. Oke, kira-kira seperti itu untuk if, ya. If and, if or, dan tadi kalau ada antara berarti pakainya and. Oke, monggo bila ada pertanyaan dulu silahkan. Mbak Brenda, gimana? Sudah ada gambaran? Iya, nanti saya nonton lagi. Ya, nanti dicoba ya, itu ya, sesuai itunya. Video yang sheet 1 sendiri ada, sheet 2 sendiri ada ya, sudah saya share di Kulino. Nanti rekaman juga saya share di Kulino. Oke, biar tidak bingung bisa langsung dipraktekkan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA chat, monggo. Oke. Gitu dulu ya. Silakan dipraktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Absensi jangan lupa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.